Anak saya biasanya ramah, mudah diajak bicara, bahkan sering jadi penengah saat temannya bertengkar. Tapi minggu lalu tiba-tiba dia berteriak, membanting mainan, dan menolak untuk bicara. Saya terdiam, bingung. Salah apa ya saya? Nah, ayah bunda, pernahkah Anda mengalami hal yang serupa? Ketika anak yang biasanya tenang dan ceria tiba-tiba berubah. Mengamuk, menolak disentuh, atau bahkan terlihat sangat marah tanpa kita tahu apa sebabnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri anak? Kenapa emosi itu bisa meledak begitu saja? Kita akan membahasnya di program Love Your Child. Anak yang ramah bisa marah, bisa banget. 1 menit lalu masih manis, sekarang udah nangis dan banting mainan. Tapi tenang dulu, itu bukan tanda mereka jadi nakal. Itu tanda mereka lagi berjuang memahami emosinya sendiri. Dan disinilah peran orang tua diuji. Kita lihat contoh dari video ini. Mau gak sih Bapak? Aku tuh udah bertanya sama Bapak. Tapi Bapak tetap salah kan? Terus aku gak mau kan ngomong sama Bapak. Aku itu gak mau dengerin Bapak. Kan Bapak udah lihat. Dan aku gak mau ngomong. Tapi gak boleh pergi. Kalau bikin kesal tapi gak boleh pergi. Seorang anak perempuan 5 tahun marah pada ayahnya sambil bilang, "Aku udah berkali-kali maafin Bapak, tapi Bapak tetap salah." Lalu saat sang ayah mau pergi, dia teriak, "Tapi nggak boleh pergi, kalau bikin kesel, tapi nggak boleh pergi." Lucu ya? Tapi di balik kata-kata itu, anak ini sebenarnya sedang mengekspresikan rasa kecewa dan butuh diperhatikan. Nah, beda lagi dengan anak ini. Usianya baru 21 bulan. Marah, nangis, banting mainan karena nggak boleh main keluar malam-malam. Tapi kalau diperhatikan, dia sesekali melirik reaksi orang tuanya. Seolah ingin tahu, "Mama tetap sayang aku nggak ya walau aku lagi marah?" Tantrum bukan cuma soal emosi, tapi juga cara anak mengetes rasa aman. Dan lihat bagaimana beberapa ayah ini menghadapi anak perempuan yang ngambek. Dengan rayuan, pelukan, sabar, bahkan ketawa kecil. Itulah contoh nyata bahwa anak nggak butuh dimarahi. Mereka butuh dipahami. Jadi, saat anak yang biasanya ramah tiba-tiba mengamuk, jangan buru-buru menilai mereka berubah. Mungkin mereka sedang lelah, kecewa, atau merasa tak didengar. Tenangkan dulu, dengarkan, dan beri pelukan. Karena di balik setiap amarah kecil, ada hati mungil yang cuma ingin dipahami dan disayang tanpa syarat. Halo ayah bunda, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan apa kabar anak-anak Anda? Senang sekali bersama saya Jelly Lucas kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Nah, topik pada episode kali ini adalah kenapa anak yang ramah tiba-tiba mengamuk?
Dan untuk membahasnya kita sudah hadir di studio kita, yaitu narasumber yang saya rasa tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Ibu Helena Valentina, MPSI Psikolog, yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi dalam bidang pendidikan. Ibu Helena, Ya, ketemu halo, lagi kita. Sampai Iya, hari ini tetap ceria ya. iya, sama seperti Ibu Helena, Terima kasih. selalu ceria. Nah, Ibu Helena, kita kan ini akan membahas topik yang mungkin parents di luar sana pernah mengalami hal ini gitu. Anak yang tiba-tiba anak ini ceria, anak ini yang biasanya happy begitu ya. Bahkan dibilang tadi anak yang biasa menjadi penengah untuk anak-anak yang lain tiba-tiba berubah. Nah, Berubah jadi apa? berubah tiba-tiba dia marah. Oh, kirain jadi lebih baik lagi. Iya, jadi kira-kira apa yang terjadi sebenarnya nih Bu Helena ketika anak yang tiba-tiba ceria dia berubah, mengamuk dan melakukan hal-hal seperti itu? Kalau ditanya sama saya kenapa? Ya saya nggak tahu karena saya nggak ada di situ. Karena perlu kita tahu dulu ini kondisinya pada saat kapan, suasananya bagaimana, lalu kondisi si anak seperti apa, apakah dia sedang lapar atau sedang kelelahan. Sesabar-sabarnya orang kalau sudah kelaparan dan kelelahan bisa marah loh. Dan saya rasa seluruh dunia nggak ada deh manusia nggak pernah marah ya. Rasanya loh ya. Mungkin ada kali, tolong kenalin dong. Jadi kalau anak kita mungkin yang kita anggap selama ini nggak pernah marah atau mungkin nggak pernah meledak-ledak gitu ya. Oh tiba-tiba ngamuk nih gitu. Atau marah besar gitu. Sebetulnya dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya inti yang menjadi problem hampir semua kemarahan anak adalah frustasi dan tertekan. Ketika dia mengalami itu, frustasi kan artinya dia sudah menemui jalan buntu kali ya. Dia nggak tahu harus bagaimana nih untuk menyampaikan unek-unek dan kekesalan di hati gitu. Tapi dia merasa nggak nyaman banget. Akhirnya satu kata, marahlah gitu. Ya jadi apakah anak itu merasa frustasi atau merasa tertekan karena terlalu banyak ditekan barangkali? Nah seperti itu. Makanya kita nggak heran ya, pernah kan ada kejadian, anak itu kan soleh loh, anak itu tuh terkenal rajin ibadah, terus ramah, tiba-tiba dapat berita dia membunuh keluarganya. Nah, ini dia gimana nih, itu? Ibu Helena nih, yang begini-begini nih. Yang menakutkan ya? Yang menakutkan sebenarnya. Justru kalau dia sudah kelihatan dia kita orang tua bisa mengarahkan kalau sudah ada kayak tanda-tanda dia seperti ini yang mengarahkan dia ke hal-hal yang tidak baik. Iya, contoh memang yang suka marah. Tapi kan justru yang bikin geger itu, wah anak ini baik kok. Pernah ada kan juga kejadian kan di tempat juga di Jakarta ya. Anak yang katanya pendiam, seperti itu membunuh dan lain sebagainya. Ramah, bahkan di teman-temannya juga terkena ramah. Nah kira-kira sesuatu yang tidak terdeteksi ini kan mengkhawatirkan nih Bu Helena untuk kita semua. Kira-kira apa yang menyebabkan anak ini dia kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata di dalam hatinya, dirinya itu dia menyimpan sesuatu seperti marah. Iya, jadi kan gini, semua anak itu pasti senang ketika disayangi orang tuanya. Nah, ketika mungkin di rumah orang tuanya memperlakukan dia dengan istimewa, ketika dia berlaku baik, maka dia akan berusaha untuk menjadi baik, gitu kan. Apalagi ketika dia melewati masa-masa periode anak manis nih. Periode anak manis tuh usia kelas 1, 2, 3 itu ya. Nah itu biasanya kalau mamanya bilang bagus, mama seneng kamu begini, nah itu biasanya dia akan ikuti apa yang disenangi oleh mama atau papanya. Kecuali ada kasus tertentu misalnya pembangkang ya karena ada frustasi masalah lain. Tapi pada umumnya seperti itu. Anak-anak tuh akan senang ketika orang tuanya memuji, menyayangi dia dan memberi kehangatan ketika dia melakukan sesuatu. Dan itu akan diulang-ulang. Tapi bukan berarti ketika dia sedang dalam kelihatannya sopan, kita jadi lupa untuk membuka komunikasi terbuka sama dia. Lalu menganggap bahwa udahlah dia baik kok, ya sudah tinggal dikasih uang sekolah, dikasih jajan, dikasih transportasi, pakaian, selesai. Nah, gitu kan, dikasih les, beres. Padahal sebetulnya anak ini juga
sama seperti kita orang dewasa pasti punya masalah. Kita pasti punya masalah. Hanya saja kalau kita tidak punya jalur untuk terbuka dengan seseorang, terus bagaimana kita mau meminta masukan gitu kan? Kalau mama papanya sibuk semuanya, kalaupun di rumah juga kayaknya nggak bisa diganggu terus gitu kan. Jadi dia mau kemana dia? Akhirnya terpendam, pendam. Nah itu tadi tuh 2 hal yang biasanya menjadi pemicu atau pendorong anak untuk marah, yaitu rasa frustrasi dan tertekan. Dan memang kita telusuri kan, ternyata anak yang akhirnya membunuh keluarganya itu ternyata dia tertekan. Tertekan karena tuntutan dari lingkungannya untuk menjadi orang yang selalu berhasil, selalu juara. Ketika nggak juara langsung dipertanyakan gitu, dan mungkin ya sikap dari keluarga jadi berubah gitu. Tadinya baik, begitu dia nggak juara jadi berubah. Jadi dia merasa bahwa aduh saya harus, padahal mungkin saingannya banyak ya kan. Mungkin juga ya dia juga butuh teman untuk belajar tapi nggak ada. Jadi frustasi kan. Akhirnya yang ada adalah meledak seperti itu. Iya. Tadi Bu Helena sudah sempat bilang ya tentang kita harus melakukan komunikasi terbuka. Nah, seperti apa itu? Seperti apa komunikasi terbuka itu? Kira-kira bagaimana nih Bu Helena? Bukan berarti buka baju ya, bukan ya. Komunikasi terbuka itu kalau bertanya bukan jawaban tertutup ya atau tidak jawabannya. Misalnya, kamu lapar ya? Ya, tidak. Ya, tidak, nggak begitu. Tapi pertanyaan terbuka seperti misalnya, gimana perasaan kamu hari ini? Nah, jawabannya kan nggak harus ya atau tidak. Not yes or no answer ya. Tapi bisa macam-macam. Tergantung dari apa yang dia mau jawab. Misalnya, hari ini aku nggak nyaman mah gitu kan. Kenapa nggak nyaman nah? Ada masalah apa? Nah itu loh komunikasinya terbuka seperti itu. Jadi dengan kata lain anak punya emosi itu dia sudah termaintain dari dia justru dari kecil ini ya. Dengan adanya komunikasi antara kita dan anak. Rilis terus. Jadi kalau ada stres rilis. Jadi biar nggak numpuk dia. Nah itu dia. Jadi kalau sudah menumpuk sampai dia nggak tahu lagi harus bagaimana menyikapi masalah yang ada dalam diri dia, ya akhirnya bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan di luar nurul. Di luar nurul. Oke, baik Ibu Helena, terima kasih. Pembahasan kita semakin menarik dan kita akan jeda sebentar. Untuk itu para ayah dan bunda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Dan kita masih membahas kenapa anak yang ramah tiba-tiba mengamuk. Nah, Ibu Helena melanjutkan yang sudah kita bahas di segmen yang tadi ya. Nah, kira-kira ada nggak usia-usia rawan yang harus kita notice nih soal perkembangan anak ini yang mudah marah? Iya, sebenarnya ada kemarahan yang normal atau tantrum ya. Itu di usia 6 tahun ke bawah. Tapi umumnya pada usia 4 sampai 6 tahun itu terjadi perubahan di mana anak mulai bisa mengendalikan amarahnya. Tapi ketika itu terjadi pasti ada proses yang sudah dilakukan oleh orang tuanya dengan baik. Jadi kayak gimana tuh untuk bisa membuat anak itu bisa mengendalikan amarahnya dengan lebih baik? Itu memang ada sikap yang kompak dari ayah dan ibu. Jadi kalau misalnya anak marah gitu kan, terus bentak-bentak gitu kan, entah niru dari mana itu ya, ya kan, bentak-bentak. Kadang-kadang orang tua ramah juga anaknya bisa tantrum gitu, karena memang itu bentuk dari kemarahan yang alami sih sebetulnya. Sebenarnya dia hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini punya power loh di rumah ini. Dia mau menguji sampai sejauh mana mama papanya punya power dalam rumah gitu. Nah kalau mama papanya kalah, ketika anak tuh nangis-nangis, marah-marah, ngamuk-ngamuk, guling-gulingan, terus apa yang dia minta langsung dikasih, ya udah deh, itu akan terulang terus. Itu pernah saya lihat kejadiannya udah 8 tahun masih tantrum. Anaknya 8 tahun mamanya masih dipukulin, ya kan? Dipukulin, ditendangin mamanya, diambil, jangan dong. Padahal harusnya itu cuma sampai usia 6 tahun ya. Harusnya. Sudah selesai. Nah, tapi karena sikap orang tuanya yang tidak menunjukkan batasan yang jelas tentang fungsi dari orang tua, maka anak itu akan lanjut. Bahkan sampai gede bisa loh. Saya khawatir jangan-jangan tuh anak yang akhirnya
menganiaya orang tuanya ya mungkin karena tantrum yang gak selesai ya. Iya, dari kecil Jadi, ya. jadi memang bagi para orang tua ketika anak-anak meminta sesuatu kita perlu ajari mereka untuk memintanya dengan baik. Jadi ketika dia marah kita tanyakan kenapa marah gitu kan. Kenapa kamu harus ngamuk, kenapa nak? Coba jelaskan. Jadi jangan diterima perilaku mukulin kita, nggak bisa Bapak Ibu, karena kalau kita membiarkan berarti kita sedang melatih dia untuk melakukan yang lebih parah lagi. Iya kan? Jadi kita bilang, mami tidak setuju kalau kamu pukul mama. Karena tangan ini untuk apa nak? Untuk berbuat baik atau berbuat menyakiti orang? Berbuat baik kan? Mama tidak setuju kalau kamu pukul mama. Jadi jangan balas dipukul anaknya ya. Jangan. Mama juga tidak mau pukul kamu. Tolong jangan pukul mama. Mama tidak setuju. Gitu. Iya. Terus mama sudah bilang bahwa kamu tidak boleh main keluar karena sekarang itu sudah malam misalnya gitu kan. Enggak, aku harus keluar. Enggak bisa ya nak, saya orang tua kamu. Saya harus menjaga kamu supaya kamu tidak kena bahaya. Yuk masuk kamar, gitu misalnya. Temani, ajak tenangkan dia. Ayo, naik napas yuk. Dia ngapa, ya sudah. Duduk aja sampingnya. Sambil diusap-usap gitu. Lama-lama nanti dia akan tenang sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita ikutin. Kalau permintaannya diikuti pada saat dia marah-marah seperti itu adalah pertanda bahwa kita sedang memberi kesempatan untuk lebih berat lagi. Nah ini kan berarti orang tua punya andil nih dalam mengontrol juga emosi anak seperti apa. Iya, melatih anak untuk mengontrol. Yang mengontrol bukan kita, tapi anaknya. Kita melatih dia untuk bisa mengontrol emosinya. Nah, apakah selain orang tua, contoh nih ada anak yang mungkin karena case-case dia dibiarkan dari kecil atau memang mungkin karakter anaknya dan ini mungkin berlanjut nih Bu Helena sampai ke bukan usia yang seperti yang Ibu Helena bilang tadi sudah lebih gede untuk 8 tahun itu perlu penanganan psikolog atau gimana kira-kira? Nggak usah harus sedikit-sedikit ke psikolog nanti uangnya habis ya. Karena sekarang orang tua cenderung begitu, anak saya ada kayaknya kelebihan nakal nih, saya mau ke psikolog boleh aja ke psikolog. Tapi sebetulnya komunikasi kita dengan anak itu yang perlu diperbaiki. Itu yang paling penting ya. Jadi bagaimana kita bisa memantau terus apa yang dia akses dalam handphonenya atau di media sosialnya gitu kan, karena sering sekali kejadian anak-anak remaja misalnya itu yang tadinya periang, baik, senang bergaul, tiba-tiba menyendiri, pendiam dan tiba-tiba jadi mudah marah. Ternyata setelah diselidiki dia kena cyberbullying. Nah ya, kena cyberbullying, dia sendiri tertekan, lagi-lagi tertekan atau frustrasi. Itu yang membuat dia marah. Dua hal itu. Jadi kalau anak kita kok marah-marah ya, kemungkinan besar karena dua hal itu, frustrasi atau tertekan. Nah mungkin dia frustasi karena ada temannya yang membuli dia, tapi nggak boleh dia ngomong kemana-mana. Dia harus yang rahasia gitu. Kalau enggak nanti kamu saya apain gitu kan. Jadi frustasi, dia mau kemana saya mau ngomong. Nanti kalau ngomong ke mama, nanti mama lapor ke guru nanti ngomong ke bulinya, pembulinya marah sama dia. Jadi frustasi. Tapi kalau kita dekat, buka hubungan yang terbuka, maka si anak mungkin akan berani ngomong sama kita dengan kenyataan yang ada. Ma, tapi aku nggak boleh ngomong ke siapa-siapa loh, mana gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya waktu, kalau kita selalu tidak ada buat mereka lah. Dan kalau kita komunikasi tertutup, seperti komunikasi tertutup misalnya gini, kamu nanti begini ya, begini. Jadi tidak ada kesempatan buat anak untuk berbicara dua arah seperti ini. Maka anak-anak kan merasa bahwa orang tua tidak hadir. Orang tua saya nggak ada, walaupun ada di rumah gitu. Saya nggak bisa komunikasi dengan dia gitu, karena mama nggak kasih hati buat saya berbicara dari hati ke hati. Nah, untuk mengelola emosi yang terbuka ini nih Bu Helena, yang sudah kita bahas dari segmen yang pertama tadi, bagaimana caranya supaya anak ini merasa aman mengekspresikan emosi mereka tanpa dia harus mengamuk seperti itu? Iya, jadi sebetulnya kita perlu tahu bahwa emosi itu kan macam-macam. Ada emosi negatif, ada emosi positif. Nah, anak-anak memang sejak dini perlu dikenalkan dengan berbagai macam emosi. Jadi kalau kita lagi kelelahan, capek banget, terus nggak mau disuruh ngapa-ngapain, itu kita dalam emosinya apa ya? Marah atau
exhausted, maksudnya kecapean banget gitu. Kayaknya sudah capek banget. Yang mana nak? Exhausted mah, kecapean banget. Oke. Kalau kamu misalnya punya punya makanan diambil orang lain, itu kamu sedih atau marah misalnya. Marah mah. Jadi anak-anak diperkenalkan dengan berbagai jenis emosi. Nah, jadi kalau pas kita lagi jalan di mobil atau kita lagi jalan-jalan sama anak kita lagi ngobrol, boleh diperkenalkan itu sehari dua. Jadi dia akan lebih banyak mengenal aneka ragam emosi. Nah, ketika dia marah atau mengeluarkan perilaku yang menakutkan, misalnya banting-banting, sebentar, kamu tuh kenapa? Kenapa kamu banting? Kenapa? Kamu sedang merasa apa? Gitu. Sedihkah? Marah? Kecewa? Atau apa nak? Gitu kan? Coba kamu pikir. Biarkan dia yang jawab. Setelah itu? Aku marah. Kenapa marah? Coba jelaskan. Gitu lagi. Jadi komunikasi terbuka dengan nanti dia. Lama-lama dia akan terbiasa untuk ngomong. Jadi kita bisa arahkan dia. Kan kamu bisa omongin sama mama loh. Tanpa harus, kalau kamu marah sama adik kamu kan bukan berarti harus banting-banting. Coba kamu banting-banting gini. Tuh kan berantakan kan? Lihat ini pecah. Kamu yang pecahin berarti kamu yang rapihin. Coba aku tadi ngomong kan gak usah harus ngerapihin kan? Ayo kita bersihin sama-sama yuk. Gitu. Kita bersihin, setelah itu baru kita kasih tahu. Caranya kalau kamu marah lain kali atau kecewa, ada caranya. Speak up, bicara, komunikasikan ya nak. Gitu. Baik Ibu Helena, terima kasih banyak. Dan di segmen berikutnya, Ibu Helena akan memberikan tips-tips praktis dan juga kesimpulan untuk kita semua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Love Your Child. Dan saat ini kita akan mengikuti dan akan mendengarkan tips-tips dari Ibu Helena sehubungan dengan topik kita. Iya, jadi kalau kita tahu anak kita mendadak meledak gitu kan, dan kita tahu dia meledak ketika dia lapar gitu kan, tapi kita nggak ajak-ajak makan malah keliling-keliling terus belanja Di mall, terus ya kan. Itu kita tandai biasanya dia kalau udah kelaparan, itulah yang membuat dia jadi meledak gitu kan. Jadi kita perlu belajar, berarti next time kita harus konsisten. Kalau dia makannya jam 1 ya janganlah jam 3 baru makan gitu kan. Itu kan memancing kemarahan dia. Kita perlu konsisten untuk bisa mencegah ledakan amarah dari anak kita. Terus yang kedua, jangan menyerah lah. Jangan menyerah artinya gini, kalau kita tahu bahwa anak kita sudah kita ajarkan bahwa kalau kamu kesel, kamu marah, kamu perlu ngomong baik-baik. Mama tidak setuju ketika kamu lempar-lempar barang. Kalau kamu lempar-lempar barang seperti ini berarti konsekuensinya adalah berarti kamu tidak bisa. Misalnya tidak bisa main di luar 1 hari misalnya gitu. Ya konsisten, lakukanlah itu. Loh, kamu masih ngamuk-ngamuk lagi? Kenapa? Kamu merasa apa? Aku kecewa gini-gini. Kemarin perjanjiannya gimana? Kalau kecewa sebaiknya seperti apa? Boleh nggak lempar-lempar lagi? Nah, kamu lempar-lempar, konsekuensinya apa kemarin? Tidak main di luar rumah ya 1 hari. Oke. Tapi harus, nggak bisa. Kita harus ikuti kesepakatan gitu. Jadi kalau kita bisa konsisten seperti itu dan tidak menyerah, maka dia akan tahu, mama papa yang memang nggak bisa ditawar. Kalau sudah kita buat kesepakatan memang harus dipatuhi. Jadi dia juga tidak main-main dengan hukum nanti. Ya kan peraturan hukum ada kan, dia juga nggak mau main-main, nggak mau tapi kan cari alasan seperti itu ya. Dan yang ketiga, hindari pemicu. Jadi kalau kita tahu bahwa kita kalau mau pergi jauh nih, takutnya nggak ketemu tempat makan karena nih anak kita nih seperti anak saya nggak tahan lapar ya, kecuali puasa ya. Nah berarti kita siapin makanan lah dari rumah gitu. Hindari pemicunya. Tetap tenang, jangan ikut-ikutan meledak. Anak meledak, bapak meledak, gimana ini? Jadi ketemu ya. Iya ya. Dan yang terakhir adalah pasti ada dong perilaku baik anak kita. Misalnya ketika dia kemarin meledak, hari ini enggak. Kita pujilah. Mama senang banget loh, hari ini kamu nggak meledak seperti kemarin. Mama salut dengan perubahan yang terjadi sama kamu. Terima kasih ya, pasti nggak mudah loh melawan kekesalan sama adik ya. Tapi kamu bisa jadi kakak yang baik, luar biasa gitu. Nah itu akan membuat dia termotivasi untuk mengulang yang baik. Jadi bukan yang marah, yang salah aja yang kita kasih stimulasi untuk stimulasi negatif ya. Tapi
pada saat dia berbuat baik itu kita juga perlu memberikan penghargaan atau apresiasi. Jadi intinya adalah hindari anak-anak mengalami tekanan yang berlebihan, dan juga berikan dia jalan untuk bagaimana mengekspresikan emosi negatifnya, entah marah atau kecewa secara wajar, yaitu dengan mengkomunikasikannya dan menenangkan dirinya dengan lebih baik. Semoga anak-anak kita menjadi calon-calon orang dewasa yang bisa mengendalikan diri dengan luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Helena untuk tips dan kesimpulan yang sangat berguna tentu saja untuk ayah dan bunda ya. Dan terima kasih telah setia juga mengikuti program Love Your Child hari ini. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak kita. Cintai anak Anda dan jadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode selanjutnya.